Teman-teman sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Indonesia itu dikatakan ring of fire. Dia berada pada cincin api kebencanaan. Ringan itu terjadi. Kalau kita bilang ancaman adalah segala jenis bencana yang kemudian nanti akan berpotensi menjadi bahaya. Kira-kira ancaman itu apa saja? Sementara kerentanan adalah, kalau kita lihat baik-baik, siapa saja yang terdampak dari bencana-bencana itu. Ada sekian banyak orang yang menjadi rentan. Dan kalau ini tidak diperhatikan baik-baik, maka dia akan berpotensi untuk buruk. Karena itu perlu dilakukan penguatan kapasitas supaya ancaman dan kerentanan bisa diatasi. Teman-teman yang semua hari ini datang ikut latihan. Dan kita akan kami masukkan dalam relawan di tingkat dekanat, dan kebersamaan kita di sini sebenarnya terbangun sebuah persaudaraan para relawan dalam kaitan dengan dekanat dan keuskupan serta parokial tangguh bencana. Maka atas izin kita semua, saya membuka kegiatan ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Mengingat kembali pertemuan yang kali lalu kita diskusikan tentang siklus penanggulangan bencana dalam manajemen penanggulangan bencana. Di situ kita ada 3 siklus. Ada pra bencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Kalau saat bencana mungkin banyak orang tahu, ada kegiatannya banyak sekali, ada betul. Satu gempa tsunami 4 ya. Baik, lompat mana dulu yang mau mulai? Pantura, silakan perwakilan dari kelompok Pantura untuk menyampaikan hasil diskusi. Berdasarkan hasil diskusi kelompok Pantura, ada beberapa jenis ancaman. Yang pertama, gempa bumi. Yang kedua, banjir. Yang ketiga, angin topan. Yang keempat, longsor. Dan yang terakhir, yang kelima, abrasi. Kami dari sekarang coba mempresentasikan hasil diskusi kami dari kajian ancaman. Ada beberapa yang berpotensi menjadi ancaman. Yang pertama gempa, angin ribut, tsunami, kekeringan, dan abrasi. Rekomendasi pembentukan tim relawan sigap bencana, pembuatan posko, dan yang berikut pembuatan jalur. Setelah bersepakat bahwa jenis bencana yang bisa membuat akibat dari letusan gunung berdampak dan dirasakan oleh warga di sekitar. Oleh karena itu, kami merekomendasikan pertama sekali pembentukan dan pelatihan kelompok siaga bencana. Yang kedua, sosialisasi kesiapsiagaan oleh kelompok siaga bencana yang telah dibentuk. Yang ketiga, membuat pendataan dan pemetaan. Di sini ada titik, mencari titik kumpul atau titik nyaman pertama. Inti dari semuanya ini untuk kita bisa selamat adalah pendataan dan pemetaan. Dari saudara tadi itu, informasi dari BMKG dan lain sebagainya, 2 hari ini harus kita padukan. Jangan sampai kita kemudian mati-matian dengan adat, lalu kemudian bilang, ya Pak, boleh yang kami masih suruh tinggal di sini. Hasil akhirnya seperti Bang Marijan.
tetapi kemudian kita tidak terbuka informasi untuk secara ilmunya. Nah, itu barang pengamatan itu. Jadi teman-teman juga perlu hati-hati. Karena ketika kita berada pada situasi bencana misalnya, kita suruh evakuasi sudah. Dan mereka bilang apa dan moya kami dari dulu sampai sekarang kami tahu lewat terus. Allah boleh makan kampung mas. Itu ada tradisi. Kalau kemudian dengan kita berpikir Allah kemudian kita tetap tinggal di situ, akhirnya kita kemudian menjadi terdampak. Jadi ini saya mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita yang sudah ikut pelatihan ini kemudian tetap kembali kepada tradisi sambil melupakan muatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui catatan dari informasi dari BMKG dan juga informasi dari Mengapi. Itu saja mas pertama. Terima kasih. Jadi sebenarnya yang disampaikan Romonos ini baik. Ada apa? Kolaborasi di situ antara ritual-ritual adat dengan informasi yang disampaikan resmi berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian. Bagaimana intinya ini sedikit contoh pendampingan kami di lereng Gunung Merapi. Di situ juga dilakukan upacara-upacara adat. Tapi di dalam rangkaian kegiatan upacara adat itu juga ada apa istilahnya penyadaran bahwa ada fase siaga, awas, selalu waspada itu dimasukkan di situ. Jadi ritual adat ini dimasukkan untuk meningkatkan pengetahuan, kewaspadaan, bukan melulu tadi yang lalu tidak memindahkan informasi dari pemerintah tidak, tapi itu bagaimana bisa dikolaborasikan. Acara adat yang sudah berlangsung sekian lama yang sudah baik berjalan, ini bagaimana dikolaborasikan. Jadi mungkin Pak Bonus memfokusnya di situ, bagaimana agar bisa bersatu. Ini baik, terima kasih Romo. Kenapa di sini kami harus masukkan di agenda ini? Karena namanya Gunung Lewotobi itu ada sejarahnya. Ada sejarah yang sudah diwariskan dari sejak nenek moyang sampai pada kami anak cucu dan cucu. Setiap tahun dibuat ritual adat karena ada kepercayaan begitu. Terkait ritual adat ini di Gunung Lewotobi, di belakang gunung dan sekelilingnya itu ada tuan-tuan tanah. Tuan tanah dari berbagai suku. Pau Ile, itu istilah Pau Ile itu kesenakan gunung, Tuba Ile itu mengorbankan darah. Yang mana bekerja sama yang pertama, ada tuan tanah yang ada di sekitar itu, lalu dari pegawai pengamatan gunung api, dari pihak keamanan dengan dari gereja itu tidak terlepas. Lalu 4 September yang lalu musibah, banyak masyarakat yang dipersatukan, mungkin juga karena longsornya tanah, mungkin penebangan hutan atau sesuatu, ada tidak. Karena itu memang sudah ratusan tahun lupa kasih makan. Begitu dengan hal yang terjadi begitu, Tuan tanah mengambil sikap bekerja sama dengan pihak-pihak yang sudah saya sebut tadi yang bikin adat bisa terjadi di kaki gunung sampai hari ini nyaman. Dan sehingga kita masukkan ini menjadi agenda kedepannya bagaimana dan sikap ini kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang sudah dipercaya. Ini saya kembalikan sedikit penjelasan buat kita supaya bisa ditahu. Terima kasih. Ancaman itu yang kami fokuskan adalah banjir. Sebab penebangan hutan akibat perilaku manusia, pembukaan lahan baru, populasi penduduk yang semakin padat, curah hujan yang tinggi, dan juga karena peristiwa alam. Hujan berdurasi lama, air yang sudah mulai coklat, dan juga bau lumpur. Kecepatan munculnya biasanya 1 jam. Frekuensi elemen 5 tahun ke atas. Periode kejadian saat musim hujan, lamanya kejadian 1 hari. Rekomendasi dari ancaman dan juga kerentanan, sosialisasi talur beronjong, pembangunan parit di jalur banjir, sosialisasi dalam hal ini peringatan ini, dan juga jalur-jalur evakuasi, pemantauan secara berkala. Terima kasih, mohon masukannya. Dalam kaitan ini, kolaborasi yang perlu kita bangun itu pertama-tama itu oleh pemerintah. Pemerintah itu sebagai muatan utama dalam kaitan dengan apa ketika kita berada pada situasi bencana. Maka sekarang ini kita sementara dorong. Ingat, sudah ada perda terkait dengan ini.
bahwa setiap desa itu juga paling kurang harus ada apa yang disebut dengan ada dua, TSBD dan KSBD. TSBD itu tim siaga bencana desa dan juga ada kelompok siaga bencana desa. Dan di sana itu boleh kita masukkan juga, artinya dalam kaitan dengan pendampingan atau yang teman-teman buat di tingkat paroki itu kan. Kalau kemudian di sana perlu ada juga peta bencana yang ada di desa. Yang tadi Akpon sudah bilang soal bagaimana jalur evakuasinya, kemudian titik-titik kumpulnya seperti apa, lalu kemudian jalur-jalur evakuasi, lalu kemudian sekian banyak kali sana. Lalu dalam kaitan dengan ini teman-teman sekalian, ini jangan lupa bahwa untuk urusan kebencanaan ini itu sudah diatur sampai pada tingkatan tadi Mas Kustai bilang. Itu ada aturan di tingkat level negara. Maka ketika pendampingan atau pelibatan itu jangan lupa pelibatan juga di tingkat desa. Karena mereka di sana juga ada dana atas itu. Dan jangan lupa dengan kajian kita soal bagaimana Indonesia ini sebagai ring of fire, maka pelibatan dari teman-teman di tingkat desa yang paling kecil itu juga perlu kita lakukan dalam kaitan dengan ini. Saya membayangkan kalau semua kita pada hasil akhirnya nanti ada membuat kajian macam ini di tingkat paroki, lalu kemudian pelibatan dari tingkat stasi, lalu kemudian stasi kemudian melibatkan di tingkat KBG, maka orang kemudian sudah tahu, oh ternyata kita ini masyarakat sudah tangguh, KBG juga sudah tangguh, karena orang sudah tahu kita punya pemetaan ini, dia punya ancaman apa saja, lalu kemudian kita buat pohon ancaman, dia kita punya kapasitas, lalu kemudian ada sekian banyak hal itu. Jadi ilmu ini sebenarnya kalau kita lihat baik-baik berasal dari teman-teman. Bagaimana teman-teman ini tadi Mas Bayu luar biasa menggerakkan kita untuk buat kita ini. Tiga saja bagaimana ini kita gerakan sampai pada level yang paling kecil supaya semua bila perlu semua KBG itu memiliki ini. Supaya kalau boleh ada kegiatan di tingkat KBG, saya akan dorong para pastor paroki. Supaya jangan sampai ketika bencana pun kita kaget. Sementara kita punya aspek pengetahuan sudah ada, modal sudah ada. Ini yang perlu kita lakukan supaya ketika bencana muncul, kita sudah punya kapasitas, kita sudah punya kekuatan. Itu saja Mas. Saudara Bapak Ibu semua, informasi-informasi ini langsung dari paroki, dari wilayah-wilayah. Kemudian di situ gereja yang sudah menginisiasi kegiatan hari ini, jangan diharapkan bahwa kita saling berkoordinasi. Dan sekarang sudah masuk musim penghujan, tentunya daerah kita tentu akan terjadi banjir juga. Ya itu juga perlu kita waspadai. Terima kasih banyak atas materi yang saya kembali. Sampaikan rencana kegiatan ke depan kepada Pastor Pro. Yang kedua, saya senang bahwa yang hadir ini juga selain tim relawan, tapi juga orang PSE dari Dora Paroki. Semakin banyak ilmu yang dibagikan, sebenarnya di sana ada pintu rahmat. Proses yang kita lakukan ke depan, ingat tadi saya bilang bencana itu selalu datang kapan dan di mana saja. Maka yang paling penting untuk kita adalah kesiapsiagaan. Maka kita yang paling pertama sebagai orang-orang yang telah dibekali ketika bencana itu terjadi, jangan lupa buat kajian seperti ini supaya nanti pada saatnya aku terlihat apa saja kita mau tolong, tapi di sana kapasitasnya apa, ancamannya apa, kerentannya bagaimana, itu terbatas sehingga dalam asesmen kajian kita itu menjadi jelas. Baik, sambil memohon rahmat Tuhan, saya akan tutup kegiatan ini, tutup sama-sama, tutup dengan kita buat tanda salib bersama-sama demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.